Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'adnahum qalu inna haula'i laddalun. Apabila melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Salah satu kemampuan iblis lanatullah adalah menggunakan jurus logika terbalik. Dia menggunakan bahwa kejahatan sebesar apapun, kecurangan sebesar apapun adalah sesuatu hal yang harus ada untuk membuktikan bahwa kehidupan itu memiliki nilai yang namanya apa sih namanya tuh kalau kita lagi mengolah sebuah buah itu diperas agar dapat kemurnian. Makanya sampai sekarang iblis lanatullah menganggap bahwa dirinya itu adalah seperti anjing-anjing penjaganya Allah, menggonggong dengan barisan-barisan kecurangan-kecurangannya, kejaliman-kejalimannya, penindasan-penindasannya kepada anak cucu Adam. Menggunakan logika terbalik. Dia yang berbuat curang, terus dia yang merasa benar. Dia yang mengambil duit rakyat, terus dia yang merasa benar. Dia yang mencuri, terus dia yang merasa benar. Dia mengambil hak orang lain, terus dia merasa benar. Wajar nggak kalau hal itu dikatakan bahwa dia itu hidup dalam dunia yang fata morgana? Hatinya tertidur, akalnya mati, hawa nafsunya dininabobokan dengan panca indera dia yang menganggap bahwa kemuliaan itu harus dilakukan, harus diraih dengan segala cara. Dengan segala cara. Pedang yang tajam itu tidak peduli, harus digunakan untuk memenggal siapa saja yang ada di hadapannya yang menghalangi ambisinya, menghalangi cita-citanya, menghalangi kemuliaannya. Ini kan nyata. Bagaimana Allah itu maha melihat tingkah laku kaum kafir Quraisy yang mengatakan orang-orang mukmin yang pada saat itu mayoritas dianggap bid'ah, dianggap tersesat, dianggap mengganggu agama nenek moyangnya. Padahal kalau ditilik dari sejarah, agama nenek moyang dari mana? Dahulu itu Mekah padang gurun, nggak ada yang mau ke situ. Kalau bukan Ibrahim yang menancapkan Hajar Aswad dan berdoa agar tempat itu menjadi tempat yang paling berkah. Kenapa tiba-tiba muncul pasukan Lanatullah dengan 360 berhalanya? Sama seperti kita kelakuan itu. Kalau melihat teman-teman yang tidak mau ikut mengambil duit rakyat, teman-teman yang tidak mau ikut berkolusi, bernepotisme, mengkorupsi duit rakyat, dianggap bidah, dianggap sesat. Mereka yang benar. Nyolong itu benar, kata mereka.
Al-Quran itu bukan ayat jual beli untuk politik. Diambil secuil-secuil demi melancarkan organisasi, demi melancarkan ambisi, demi melancarkan misinya. Al-Quran itu keseluruhan. Seperti bagian tubuh. Dan ada bagian tubuh ini Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang curang. Orang-orang yang menganggap kemuliaannya itu harus diambil dengan berbagai cara, tidak peduli. Sekali lagi, karena tapakurnya tidak siratul mustaqimnya kepada Muhammad. Siratul mustaqimnya tidak kepada Rasulullah, tidak kepada Ahlul Bait, tidak kepada sahabat-sahabat Nabi. Tapakurnya kepada kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan kepala mafia, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Kotok, Hindun dan kawan-kawan. Kan begitu kelakuan mereka. Selalu mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Sementara sambil mengambil hak-hak orang fakir miskin, hak-hak anak yatim. Sementara Muhammad itu sangat menyayangi fakir miskin, sangat mencintai anak yatim. Yang sudah diterangkan di sebelumnya, ketika melihat muka Muhammad itu anak yatim seperti melihat bapaknya. Seperti melihat ayahnya. Senakal apapun, sejahat apapun itu anak, kalau melihat muka Muhammad udah langsung seperti orang baik. Mana ada orang bidah seperti itu? Kemuliaan, keagungan, sekali lagi tidak bisa diambil dengan cara kita berjudi, dengan cara kita mengambil hak orang lain, dengan cara kita memainkan harga sekarang ini yang lagi booming karena COVID. Apa-apa dipermainkan harga. Dan mereka merasa benar, ini kesempatan emas. Mazhab ekonomi memungkinkan karena permintaan banyak, wajar kalau harga dinaikkan dong. Ya wajar kalau harga dinaikannya tidak mencekik, sesuai logika. Karena memang kebutuhan banyak. Kalau dinaikkan 100.000, 200.000 ya memang wajar. Agar juga pasokan itu tidak cepat habis. Tapi kalau dinaikkan sampai berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, akal sehat mana yang mengaminkannya? Mobil yang kau kendarai itu, rumah yang kau kendarai itu, gadget yang kau pakai itu, halusinasi, fata morgana, karena tidak real, tidak sesuai dengan keringat yang kau keluarkan, tidak sesuai dengan olahan akal, pikiran, hati, dan batinmu itu, hawa nafsu yang kau keluarkan. Sekali lagi, nurani itu ruh yang paling kecil, 1/100.000, 1/1.000.000 dari corona itu nanti yang mencari di hadapan Allah. Aku sudah coba berteriak, aku sudah coba mengingatkan, tapi tidak bisa. Selalu bisikan laknatullah yang didengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin.